Bab 33. Saat ini Rainero tengah menemani Senina memakan gelato di kedai yang tak jauh dari perusahaannya. Rainero tidak ikut makan. Ia hanya sibuk memandangi Senina yang tampak begitu menikmati gelatonya. Apakah rasanya begitu enak sampai kau tak peduli dengan keadaan sekitar termasuk aku? Tanya Rainero sambil menopang dagunya dengan kedua tangan. Senina yang sejak tadi menikmati gelatonya pun mengangkat wajahnya sambil tersenyum lebar. Maaf, kamu pasti bosan ya menemani aku makan ini. Ringis Senina saat sadar Rainero tidak ikut makan, hanya sibuk memandanginya saja sejak tadi. Rainero menggeleng, tidak. Aku tidak pernah bosan melakukan apapun itu asal itu bersamamu, ujarnya terdengar begitu manis membuat semburat merah terbit di pipi cubi Senina. Melihat hal itu, Rainero tak dapat menyembunyikan senyuman lebarnya. Ia begitu gemas lalu tangannya terulur untuk mencubit pipi Senina. Rain, rajuk Senina membuat Rainero terkekeh. Makin hari kau makin menggemaskan. Tak sabar rasanya aku ingin mengurungmu di kamar seharian, bahkan semalaman. Dahi Senina berkerut, kenapa kau ingin mengurungku? Aku tidak mau menikah kalau hanya ingin kau kurung. Emang kau pikir aku ini ayam? Protes Senina dengan bibir mengerucut. Rainero lagi-lagi terkekeh, ya, aku tak sabar ingin mengurung dan menerkammu. Raino Condaku rasanya sudah tak sabar ingin menjelajahi hutan belantara milikmu, ujarnya sambil memainkan alis membuat mata Senina seketika melotot. Dasar mesyum. Harap maklum, sudah terlalu lama dia berpuasa dan itu karenamu. Kenapa karena aku? Aku tidak melakukan apapun. Kau memang tidak melakukan apapun, tapi tanpa sadar kau telah membuat aku dan Raino Condaku hanya bergantung padamu dan hanya menginginkanmu. Dasar aneh. Desis Senina sambil memalingkan wajahnya yang memerah. Lalu Senina kembali menyuapkan gelato ke dalam mulutnya. Apakah makanan itu begitu enak? Senina mengangguk cepat, dulu setiap aku sedang merasa tertekan atau banyak pikiran, maka aku akan datang kemari dan menikmati gelato ini bersama. Ah, maksudku aku suka kemari untuk menenangkan pikiranku, ujarnya gelagapan. Hampir saja ia menyebut nama Theo. Entah mengapa, ia tiba-tiba mengingat laki-laki itu. Laki-laki yang membuangnya begitu saja tanpa mau mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Rainero tersenyum tipis, ia dapat menangkap kalau Senina hampir saja menyebutkan nama laki-laki yang pernah selalu membersamainya dahulu. Boleh aku cicip? Rainero pindah duduk tepat di samping Senina. Senina yang baru saja menyuapkan gelato ke mulutnya pun mengangguk. Baru saja Senina bermaksud menyendokkan gelato untuk disuapkan kepada Rainero, tapi laki-laki itu sudah lebih dahulu menarik tengkuk Senina dan meraup bibirnya sambil menyesap gelato yang baru saja Senina masukkan ke dalam mulutnya. Sontak saja Senina membulatkan matanya. Mereka masih di tempat umum sekarang. Meskipun di sana wajar-wajar saja melakukan hal tersebut, tapi tetap saja Senina malu bila ada yang melihat. Rain. Mata Senina melotot tajam saat pagutan itu terlepas. Rainero menyeka gelato yang menempel di bibir Senina dan menjilatnya. Jelas saja Senina makin melotot, tak percaya akan tindakan Rainero. Jorok. Apa kau tidak jijik memakan makanan yang sudah ada dalam mulutku? Jijik. Kenapa harus jijik? Bahkan aku tak sabar ingin menjelajahi setiap inci kulitmu dengan bibirku ini. Kau tahu, di mataku kau seperti hidangan ternikmat di dunia. Dasar gila, desis Senina tak mampu menyembunyikan kegugupannya. Belum menikah saja Rainero sudah bisa berkata seperti itu, apalagi bila mereka sudah menikah. Bisa-bisa Senina habis dilahap sang mantan Casanova itu. Rainero terkekeh melihat ekspresi Senina yang tampak begitu menggemaskan. Saat Senina memalingkan wajahnya ke arah pintu masuk, matanya seketika terbelalak. Senina lantas membuang muka ke arah lain. Rain, ayo kita pergi sekarang, ajak Senina khawatir seseorang yang baru saja datang tadi melihat keberadaannya. Ia belum siap bertemu lagi dengan laki-laki yang telah membuangnya itu. Tapi gelatomu belum habis. Tak masalah, kalau aku pingin lagi pasti kau akan membelikannya, bukan? Senina memasang wajah menggemaskan membuat Rainero sontak mengangguk. Tentu. Bila perlu aku akan membeli pabriknya agar kau bisa puas makan gelato sesukamu kapanpun itu.
Senina terkekeh. Ia pun segera berdiri dan mengajak Rainero keluar dari sana melewati jalan yang tidak terlihat oleh laki-laki yang dilihatnya tadi. Namun tanpa Senina sadari, saat ia masuk ke dalam mobil, laki-laki yang tak lain adalah Theo justru tanpa sengaja melihatnya. Ia pun segera berlari berusaha mengejar Senina, tapi sayang ia terlambat. Theo mengumpat sambil menendang ke segala arah karena tak berhasil menemui Senina. Senina, Senina, teriak Theo saat mobil melaju meninggalkan area kedai gelato. Theo yang begitu merindukan Senina sengaja mendatangi tempat-tempat yang kerap mereka datangi dahulu. Hanya dengan begitu ia bisa mengobati kerinduannya pada Senina. Ia tidak menyangka bisa melihat Senina di sini, tapi sayang, ia terlambat. Ia juga tidak sempat melihat Senina datang dengan siapa. Namun yang pasti, ia bisa melihat jelas kalau perut Senina sudah begitu membesar. Kini Rainero telah menghentikan mobilnya tepat di depan kediaman orang tua Senina. Ia turun terlebih dahulu, barulah ia membantu Senina turun dari dalam mobil dengan hati-hati. Senina pun segera menekan bel, tak butuh waktu lama, pintu pun terbuka. Dari dalamnya muncul Ambar yang sudah melotot tajam. Akhirnya kau kembali juga, sinis Ambar. Aku sebenarnya sudah bisa menebak, mana mungkin kau bisa bertahan hidup di luar sana. Dasar tak tahu diri. Tapi baguslah kau kembali jadi aku tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Seperti biasa, kau yang harus melakukan segalanya. Apalagi aku yakin, kau sudah tidak bekerja lagi karena perut buncitmu itu, ucapnya dengan nada mencibir. Ambar belum tahu Senina datang bersama Rainero sebab laki-laki itu sedang menerima telepon di samping mobil. Siapa yang datang, Ambar? Tanya seseorang yang tak lain adalah Harold. Ini, anak tak tahu diri ini akhirnya kembali. Sepertinya hidupnya begitu, tiba-tiba Ambar terdiam saat memandangi semua benda yang melekat di tubuh Senina. Mulai dari pakaian, sepatu, tas, hingga perhiasan. Semuanya terlihat mewah dan berkelas. Bahkan dirinya saja belum pernah memiliki benda seperti apa yang Senina kenakan. Sepertinya dia sukses menjual diri. Lihat apa yang dia kenakan, semuanya, pasti hasil dari menjual diri. Harold yang melihat kedatangan Senina sontak mengubah ekspresi wajahnya menjadi dingin dan datar. Ia tak menyangka Senina akan kembali lagi setelah ia usir tempo lalu. Untuk apa kau kembali ke sini, hah? Kau pikir aku akan menerima kedatanganmu? Tidak. Sebaiknya kau segera pergi dan jangan pernah menampakkan dirimu lagi di depan wajahku, usir Harold lagi dengan rahang mengeras. No, Harold. Biarkan dia tinggal di sini. Kau tahu, aku selalu kelelahan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Anggap saja kita membantu tunawisma, tapi sebagai bayarannya, dia harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini, bagaimana? Kau setuju? Ambar bergelayut manja di lengan Harold. Senina sebenarnya sudah begitu muak melihatnya, tapi ia diam saja. Ingin melihat apa yang akan dimua orang itu lakukan padanya. Kalian pikir aku akan membiarkan calon istriku menjadi budak kalian, hah? Kalian benar-benar manusia tak punya akal pikiran. Bahkan semisalnya Senina bukan anak kalian pun, tak sepantasnya kalian memperlakukan Senina seperti itu. Sentak Rainero yang telah kembali ke sisi Senina. Rahang Harold mengeras, siapa kau, hah? Jangan ikut campur urusanku. Sentaknya belum sadar dengan kata-kata calon istri yang barusan Rainero ucapkan. Asal Anda tahu, mulai saat ini segala hal yang menyangkut urusan Senina juga menjadi urusanku sebab aku adalah calon suami Senina. Kau dengar Tuan Harold, aku adalah calon suami Senina, tegas Rainero dengan penuh penekanan membuat mata Harold dan Ambar membulat tak percaya. Ambar tampak memindai penampilan Rainero dari atas hingga ke bawah, semua yang melekat di tubuhnya merupakan barang mewah. Belum lagi wajah tampan Rainero yang begitu rupawan. Diliriknya di belakang sana, tampak mobil mewah terparkir asal yang Ambar yakini merupakan mobil Rainero. Ia membayangkan bagaimana kalau Rainero justru memilih menikahi Jessica, pasti hidupnya akan benar-benar bahagia karena bergelimang harta. Apa? Calon istri. Jadi kau ingin menikahi anak sialan ini? Apa kau tak salah?
Harold justru menertawakan Senina dan Rainero. Rainero benar-benar tak habis pikir, bagaimana ada seorang ayah yang bisa begitu tega bukan hanya membenci, tapi juga merendahkan anaknya sendiri. Suamiku benar, Tuan, apa Anda tak salah? Apa Anda tahu siapa perempuan ini? Di darahnya mengalir darah seorang pengkhianat sehingga membuatnya pun jadi seorang pengkhianat. Benar-benar perempuan murahan. Dia sudah memiliki kekasih, tapi ia justru hamil anak orang lain yang entah siapa dia sendiri pun tidak tahu. Lihat perutnya yang buncit itu, betapa bodohnya Anda bila masih saja mau menikahi perempuan seperti dia yang entah hamil anak siapa. Dia tidak pantas untukmu, Tuan. Lebih baik Anda batalkan niat Anda itu. Anda pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik dari Senina. Timpal Ambar mencoba memengaruhi Rainero agar melepaskan Senina. Rainero benar-benar tak menyangka, perempuan sebaik Senina bisa tumbuh di tengah-tengah keluarga toksik seperti ini. Hal ini justru membuat Rainero makin kagum dengan Senina sebab meskipun keluarganya memiliki sifat yang buruk, tapi Senina tetap tumbuh menjadi perempuan baik dan berhati lembut. Entah ayah macam apa yang Senina miliki. Seharusnya ia bangga memiliki seorang anak yang baik, berhati lembut, mandiri, dan pintar. Tapi keegoisan ternyata lebih mendominasi membuatnya benar-benar menutup mata hati pada putrinya sendiri. Oh, ya. Alis Rainero terangkat, seolah mempertanyakan kebenaran perkataan Ambar. Apa yang aku katakan tadi benar, Tuan? Masih banyak perempuan lain yang lebih baik dari perempuan licik dan murahan ini. Kalau dia tidak memiliki sifat yang buruk, mana mungkin ayah kandungnya sendiri membencinya, tidak mungkin bukan? Jadi, kalau dia tidak pantas untukku, lalu siapa yang lebih pantas? Senina yang sejak tadi terdiam, mendelik tajam. Tapi Rainero lebih dahulu melingkarkan lengannya di pinggang Senina seakan mengisyaratkan tenanglah. Senyum Ambar merekah, apalagi saat melihat kedatangan seseorang yang sejak tadi dinantikannya. Dia yang pantas untukmu. Dia adalah putriku, namanya Jessica. Jessie, kemari, sayang. Panggil Ambar pada Jessica yang baru pulang. Jessica yang awalnya sedang terpesona dengan mobil yang terparkir di depan pekarangan rumahnya, seketika menoleh. Ia pun bergegas mendekati kedua orang tuanya. Saat tiba di depan Senina dan Rainero, mata Jessica seketika terbelalak. Sen, ini benar kau? Sen, kau kemana saja selama ini? Kau tahu, aku sangat merindukanmu. Aku mencoba mencari-carimu kemana-mana, tapi kau menghilang bagaikan ditelan bumi, seru Jessica dengan seolah begitu bahagia melihat kepulangan Senina. Ayo masuk, kau mau kembali ke rumah kan? Kau tenang saja, aku akan membujuk Mommy dan Daddy agar memaafkanmu dan menerima kau di rumah ini lagi, imbuhnya membuat Senina benar-benar muak. Tak usah berpura-pura baik di hadapanku. Sekali busuk tetaplah busuk. Bersikaplah sebagaimana kau lakukan di belakang dedimu itu. Tak perlu berpura-pura baik lagi karena itu sungguh sangat memuakkan, sentak Senina yang segera menghempas tangan Jessica yang sempat menggenggamnya. Dasar anak kurang ajar. Kupikir setelah kuusir bisa mengubah perangaimu, ternyata tidak. Kau justru makin liar dan kurang ajar. Bentak Harold dengan jari telunjuk mengacung di depan wajah Senina. Tapi Rainero dengan cepat menangkap jari itu dan menurunkannya. Jaga sikap Anda, Tuan. Jangan coba-coba bersikap kurang ajar dengan calon istriku. Desis Rainero dengan rahang mengeras. Harold pun sama, ia pun mengetatkan rahangnya. Merasa tersinggung dengan sikap Rainero yang menurutnya kurang ajar. Kau hanya calon suami, tapi aku ayahnya. Kau yang lebih berhak atas anak kurang ajar ini. Hak. Kau tahu, hakmu atas Senina telah hilang semenjak kau mengusirnya. Jadi dia tidak memiliki kewajiban apapun terhadapmu. Daddy, cukup. Jangan bertengkar. Lerai Jessica. Lihat, betapa baik sikap Jessie. Aku benar-benar menyesal, mengapa bukan Jessie saja yang menjadi putri kandungku. Suamiku, tenang. Timpal Ambar sambil mengusap lengan Harold membuat Senina tersenyum masam. Senina, tidakkah kau bisa lihat ketulusan Jessica padamu? Padahal dia begitu menyayangimu meskipun kau bukan saudara kandungnya. Sudahlah Nyonya Ambar, hentikan sandiwaramu itu.
Desis Senina yang kian muak dengan sikap sok baik Ambar. Kau lihat sendiri kan Tuan, Senina tidak layak untuk menjadi pendampingmu, Jessica lah yang lebih pantas. Dia bukan hanya baik, lemah lembut, penyayang, dan cerdas. Tidak seperti anak pengkhianat ini yang begitu kurang ajar bahkan terhadap ayahnya sendiri, ucap Ambar berapi-api. Kau memang anak kurang ajar. Seharusnya kau ikut mati menyusul pengkhianat itu. Sentak Harold dengan wajah merah padam. Tutup mulut kalian. Jangan pernah bicara macam-macam tentang Senina sebab mau bagaimanapun aku akan tetap menikahinya. Dan kau mengatakan Senina anak pengkhianat? Ya, memang dia anak pengkhianat dan pengkhianat itu adalah kau. Berselingkuh dengan pembantu sendiri, cuy. Sangat menjijikkan. Ucap. Rainero membuat mata Harold dan Ambar terbeliak karena terkejut Rainero mengetahui masa lalu mereka. Sudahlah Sweetie, kau tak perlu meladeni mereka lagi. Padahal kami datang ke sini secara baik-baik. Kami hanya ingin menyampaikan kabar bahagia mengenai pernikahan kami yang akan diadakan sebentar lagi. Tapi tenang saja, kami tak berniat sedikit pun mengundang kalian karena memang kalian tak pantas untuk menghadiri acara penting itu. Toh kalian telah membuang Senina, bukan? Desis Rainero yang berhasil membuat mata mereka terbelalak karena ucapan tajam Rainero. Oh ya, hampir saja lupa, dengar ini, anak yang Senina kandung bukanlah anak laki-laki yang tak jelas. Anak ini adalah anak-anakku. Mereka adalah anak-anak keturunan keluarga Sanchez. Dan satu lagi, Senina bukanlah perempuan murahan seperti yang kalian katakan. Lalu Rainero melirik Jessica dengan tatapan menjijikan yang membuatnya tampak salah tingkah, justru sebaliknya, perempuan yang kalian puja-puji inilah yang merupakan wanita murahan. Jangan bicara sembarangan, brengsek. Jessica tidak mungkin seperti itu. Suamiku benar. Jangan mudah percaya dengan kata-kata Senina, Tuan. Dia itu sejak dulu memang tidak menyukai Jessica. Senina, sampai kapan kau akan terus membenci Jessica, padahal. Berhenti bersandiwara kataku karena itu sangat memuakkan, bentak Senina berang. Dengan wajah merah padam, Senina pun membalikkan badannya dan berjalan menuju mobil yang terparkir di depan pagar rumah tempat ia dibesarkan dulu diikuti Rainero di belakangnya. Dasar anak tak tahu diri, aku sumpahi kau takkan pernah merasakan bahagia. Mati saja kau sana. Pekik Harold membuat Rainero berang. Ia pun segera membalikkan badannya dan buk. Tanpa basa-basi, Rainero memukul wajah Harold hingga laki-laki paruh baya itu terjatuh dengan hidung yang berdarah. Dedi, suamiku. Pekik Jessica dan Ambar terkejut. Jaga mulut sialanmu itu. Jangan pernah mengatakan yang tidak-tidak tentang Senina kalau kau tidak mau aku buat hancur berkeping-keping. Ancam Rainero yang kemudian segera berbalik dan masuk ke dalam mobil. Senina melihat apa yang Rainero lakukan, tapi ia tidak mempedulikannya sama sekali. Rasa sakit yang ayahnya torehkan di sepanjang usianya telah membekukan hatinya. Ia telah mati rasa pada ayahnya sendiri. Setelah memasangkan seat belt pada Senina, Rainero pun segera melajukan mobilnya pergi dari kediaman Harold. Sementara itu, di kediaman Delianza, tampak wanita itu sedang mengamuk. Ia benar-benar marah dan kecewa dengan sikap Rainero. Apalagi di depan matanya, Rainero bersikap begitu manis pada Senina. Aku yakin bayi itu bukan milik Rainero. Tapi kalau benar, bagaimana bisa? Bukankah hasil pemeriksaan waktu itu menyatakan kalau Rainero itu mandul? Ada apa ini? Seru seseorang dari ambang membuat Delianza terlonjak. Mata laki-laki itu melotot saat melihat keadaan kamar yang kacau balau. Kenapa kau menghancurkan barang-barang di kamar ini? Hah! Serunya kesal. Tak perlu ikut campur urusanku. Desis Delianza membuat Justin murka dan menyentak tangannya. Apa? Bukan urusanku. Sepertinya makin hari kau makin kurang ajar saja. Menarik. Desis Justin yang langsung menyeret Delianza ke atas ranjang. Mau apa kau? Lepaskan aku, brengsek. Pekik Delianza dengan mata melotot. Bukannya melepaskan, Justin justru melepaskan dasinya dan melemparkannya asal. Ia juga mulai melucuti kemejanya membuat Delianza menelan ludahnya. Jangan lakukan itu.
Kau lupa kalau kandunganku, bukannya melepaskan, Justin justru melahap bibir Delianza kasar. Lalu ia pun menuntaskan hasratnya dengan liar membuat Delianza terkapar tak berdaya.